Pusing Mas Haji. Belum apa-apa udah pusing Mas Haji. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Jadi, ada Mas Yudi juga. Pagi Pak Yudi. Pagi Pak Jas. Apa dan semoga nggak bosan ya sama saya. Pagi ini kita akan materi pendahuluan dulu. Untuk kelasnya kita akan ada Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, semoga sudah lengkap ya. Di kelas ini nanti akan dibawakan oleh saya dan Mas Arief. Mas Arief sudah hadir, Mas Arief? Halo Mas Arief. Suaranya belum jelas. Hadir Mas, hadir. Udah bisa kita mulai Bapak Ibu? Sama. Oke. Mungkin Mas Arief dulu kali ya untuk materi yang pertama. Monggo Mas. Mohon maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar saya lagi siapkan bahannya ya. Untuk yang pertama ini kita akan masuk ke materi pendahuluan dulu, nanti sampai jam 1:30 ya. Kita membahas tentang muatan ya. Jadi nanti akan ada dibagi menjadi dua materinya itu. Pertama tentang muatan dan peta. Untuk muatan nanti akan saya bawakan hingga ke PSLS, nanti ada entry SLS dan pemetaannya nanti oleh Mas Kasli ya. Izin share screen ya Bapak Ibu untuk materi pertama pendahuluan. Nah, ini kita akan membahas tentang latar belakang dan lain-lain. Pertama, untuk pendahuluan untuk pemutakhiran geospasial, kerangka geospasial dan muatan Wilkastra. Ada kegiatan lapangan yaitu peta dan muatan, lalu kegiatan pengolahannya juga yang diolah, peta dan muatannya juga diolah. Kegiatan lapangan mencakup pemutakhiran wilayah atau pemutakhiran peta SLS, pemutakhiran batas peta SLS ya, terus pemutakhiran muatan BS dan SLS, lalu ada geotagging juga. Lalu kegiatan pengolahannya itu ada pengolahan entry data, approval, pemeriksaannya, dan monitoring. Tujuannya apa sih? Kita ingin menjelaskan fitur pada aplikasi sehingga dapat membantu para petugas entry untuk melakukan entry dokumen ST 2023 ID SLS, LKP, dan daftar PSLS. Ini jadwal kegiatannya Bapak Ibu ya. Nanti pada tanggal 1 sampai 31 Maret pelaksanaan lapangan sudah selesai, lalu 1 sampai 30 April itu penerimaan BEC ya, batching editing auditing. Tapi karena nggak ada editing ya langsung batching aja ya, di setting batching ya. Lalu tanggal 18 sampai 31 sampai tanggal 3 ini ada entry dokumen sampai 3 Juni ya, berarti entry dokumennya dari 18 April. Lalu 9 Mei sampai 10 Juni itu ada entry dokumen untuk wilayah yang mengalami perubahan wilayah administrasi. Lalu tanggal 25 April sampai 15 Juni itu ada pengecekan kelengkapan data dan approval oleh BPS Kabupaten Kota. Ini jadwalnya berjalan ya, roda berjalan. Jadi ada yang tumpang tindih, nanti tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu. Tanggal 25 April sampai 22 Juni ini ada monitoring dan evaluasi ini oleh Provinsi, BPS Kabupaten Kota, Provinsi, dan BPS Pusat. Lalu tanggal 13 sampai tanggal 30 Juni ada finalisasi pengolahan muatan Wilkastra. Jenis instrumen dan perangkat yang digunakan. Kalau saya di Kabupaten Kota,
saya yakin udah ini ya hampir semua memenuhi ya, karena pengadaan PC dan laptop yang kemarin sudah cukup ya. Tapi untuk menjaga agar pengolahan dapat berjalan lancar, dipastikan prosesornya Intel Pentium 4 ini udah jadul banget. Jadi minimal ya core 2 core juga udah nggak ada kayaknya ya. Jadi yang minimal itu Intel Pentium 4, RAM 2 GB, sistem operasi Windows 7, monitor minimal 11 inci. Ini untuk memudahkan melihat aplikasinya ya. Kalau lebih dari kalau kurang dari itu kurang jelas nanti akan bacanya. Lalu terhubung dengan jaringan internet karena aplikasinya online. Perangkat lunaknya browser dan Microsoft Excel. Browsernya dipastikan yang paling update Bapak Ibu ya. Karena kadang aplikasi kalau browsernya tidak update, ada yang tidak bekerja, JavaScript-nya lah atau aplikasi lainnya. Kemudian aplikasi data entry yang digunakan nanti akan ada dua. Jadi Apa nih? ada MFD online, ini yang untuk muatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang MFD online, FRS, Form Register Statistik. Nah, terus ada yang SIPW ya, MFD online dan FRR dan SIPW. Ini akan saling berkaitan Bapak Ibu nanti. Jadi di lapangannya atau ada di pengolahannya nanti dua aplikasi ini akan saling berkaitan. Jadi MFD online akan digunakan untuk menjaga kualitas data dari SIPW ya. Jadi perubahan wilayah pada cakupan administrasi blok sensus atau SL harus diinput pada FRS MFD online pada periode pengelahiran 2022 semester 1. Nah, sekalian ngupdate juga berarti ya. Jadi nanti SIPW lalu diupdate di MFD online. Fasilitasnya apa aja yang ada di SIPW? Persiapan lapangan, itu yang kemarin Bapak Ibu sudah gunakan ya. Terus ada entry dokumen, hasil lapangan, dan monitoring hasil entry dokumen. Kemudian dokumen yang diolah. Nah, Bapak Ibu, nanti dari hasil lapangan ada dokumen-dokumen yang akan diolah. Yang pertama itu daftar PWA, perubahan wilayah administrasi ya. Digunakan untuk menampung informasi perubahan wilayah administrasi. Kemudian ada MB 2020, ini untuk perubahan BS 2020, diupdate. Nanti kalau ada perubahannya didaftarkan di sini. Lalu ada daftar PSLS, untuk menampung perubahan SLS ya, yang belum teridentifikasi melalui MFD online. Lalu ada ST 2023 ID SLS, ini untuk menampung perubahan informasi SLS dan wilayah non-SLS dalam satu desa atau kelurahan. Kemudian ada daftar untuk menampung muatan blok sensus SLS atau non-SLS sesuai dengan wilayah tugas. Ini LKP lembar kerja ya. Jadi nanti Bapak Ibu 5 dokumen ini yang akan digunakan untuk diolah pada aplikasi SIPW dan MFD online. Nanti dokumen apa aja yang digunakan di MFD online, yang mana aja yang digunakan di SIPW akan dijelaskan selanjutnya. Output kegiatannya apa nanti yang akan kita harapkan? Pertama, kita punya Wilkestat atau Master Wilayah Kerja Statistik yang update. Jadi untuk tadi yang Bapak Direktur bilang, kita akan punya Wilkestat yang update ini berguna untuk kegiatan sensus survei kita ke depannya. Kita juga akan punya master blok sensus beserta informasi muatan pertanian. Ini juga yang tadi dibilang untuk menentukan konsentrasi dan non-konsentrasi ya di ST 2023. Lalu master SLS update beserta informasi muatan pertanian. Jadi kita akan punya informasi hingga master SLS. Nah, untuk pengantarnya cukup sampai sini Bapak Ibu. Lumayan cepat ya karena cuma flashback kegiatan pelatihan kemarin-kemarin ya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu untuk sampai saat ini? Ada Mas di chat Mas, Ya Pak, silakan Pak. lewat chat. Oh maaf, saya tersembunyi ini. Bentar. Oh belum kenal wajahnya ngumpet. Oh sorry, ini kameranya ketutup ya.
Nah, udah kelihatan belum Bapak Ibu? Baru muncul. Ini kameranya ketutup ternyata udah nyala. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Oh, perkenalan, saya Arif Handoyo, statistisi muda dari pengembangan kerangka sampel di Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Bapak Ibu. Mas Hermawan kayaknya udah pernah kenal Mas ya. Jadi untuk introduction-nya atau untuk pendahuluannya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada yang masih mau dibahas apa mau di review lagi nggak Bapak Ibu sampai slide yang sekarang nih? Jadi kenapa kita tiba-tiba ada MFD online di SIPW, nanti itu akan dijelaskannya. Tapi untuk yang sekarang, introduction-nya perubahan wilayah pada wilayah administrasi, blok sensus atau SLS harus diinput pada MFD online. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan dulu ya di kelas Intama lapangan ya. Jadi sekalian jalan MFD online. Ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, jadi ikut kerja SIPW sama MFD online. Izin Mas Arief. Ya, ya Pak. Kan jadi mungkin boleh ini untuk saran aja dalam nanti menyampaikan materi ke depan, kita samakan. Jadi di kami itu ada beberapa orang yang memang tidak ikut pelatihan di lapangan, Iya, Pak. pelatihan lapangan gitu. Jadi mungkin istilah-istilah yang ada di sini mungkin bisa sampai di apa ya diperjelas gitu. Oh iya Pak, siap ya. Siap. Ya, makasih Mas Arief. Ya, jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang belum mengikuti pelatihan lapangan, ini saya sedikit flashback ya. Jadi di lapangan kemarin kita itu ada kegiatan Wilkestat itu updating wilayah kerja statistik. Yang diupdate apa aja? Pertama SLS, batas dan muatan. Terus wilayah administrasi kalau ada perubahan. Ini sangat jarang, tapi nggak menutup kemungkinan ada perubahan desa atau kecamatan ya. Perubahan desa kecamatan itu sebenarnya setiap tahun itu kita monitoring melalui MFD online. Nah, di SIPW ini kita monitoring juga. Makanya saya bilang tadi sekalian jalan, kegiatannya pas dengan MFD online semester 1 tahun 2022. Jadi kita jalan bareng nih. Nah, dokumen-dokumen apa aja yang digunakan? Tadi yang kita bilang, sebenarnya banyak dokumennya. Ada peta WA, peta WB, peta WS ya. Nah, tapi yang akan digunakan di sekarang yang saya jelaskan ini yang untuk pengolahan muatan, ini ada 5 dokumen yang akan digunakan. Pertama PWA, ini perubahan wilayah administrasi. Ini yang biasa digunakan juga pada bagian, pada MFD online ya. Pada MFD online nanti. Nah, terus yang kedua daftar MB, Master Doc 2020. Ini juga yang digunakan untuk MFD online nanti. Nah, yaitu daftar blok sensus 2020 yang mengalami perubahan. Kemudian kita punya daftar PSLS, perubahan satuan lingkungan setempat. Nah, yang dicatat di sini apa aja perubahannya? Nanti ada kuesionernya Bapak Ibu yang belum pernah melihat atau belum pernah mendengar ya. Nanti akan dijelaskan isinya apa aja. Tapi untuk secara generalnya atau secara umum, daftar ini adalah daftar yang menampung perubahan SLS yang belum teridentifikasi melalui MFD online. Jadi kita ambil dari MFD online kondisi terbaru, kemudian dicek di lapangan, sesuai kondisi lapangan nggak? Kalau nggak sesuai, nanti akan dilakukan pencatatan perubahannya dan dicatat di PSLS ini. Nanti akan digunakan juga PSLS ini untuk untuk memfasilitasi perubahan SLS ya. Kemudian keempat, ada dokumen ID SLS. Yaitu dokumen yang digunakan untuk menampung perubahan informasi SLS. Nah, ini bedanya ID SLS dengan PSLS adalah kalau PSLS ini lebih rinci ya perubahannya. Tapi kalau ID SLS ini hanya general saja, tapi mencakup di satu desanya, satu desa atau kelurahan. Kalau PSLS ini lebih rinci, jadi
desa apa SLS apa berubah menjadi SLS apa. Itu nanti dicatat di sini. Kemudian ada dokumen LKP. LKP ini untuk mencatat muatan-muatan yang ada di dalam satu SLS atau non SLS yang menjadi wilayah tugas pemeta. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang batas-batas, tentang perubahan, tentang nomenklatur, nama di lapangan, kalau di LKP kita berbicara tentang muatannya. Apa aja sih yang ada di dalam satu SLS tersebut? Rumah tangganya ada berapa? Kepala keluarganya ada berapa? Terus rumah tangga taninya ada berapa? Nanti dicatat di sini. Kemudian ada nggak infrastruktur pertanian ya? Nanti dicatat juga di LKP. Jadi nanti 5 dokumen ini Bapak Ibu yang akan digunakan untuk melakukan pengolahan muatan Wilkestat. Ini tadi udah saya jelaskan. Mungkin yang perlu dipahami ini aja dulu ya, 5 dokumen ini ya. Nanti prosesnya gimana akan kita jelaskan selanjutnya. Ini baru pendahuluan aja. Sampai saat ini masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau enggak kita ya. Ada Mas. Pak? Makasih Mas Arief. Ini Adit dari Jawa Barat, dari Bogor. Ya Mas. Berkaitan dengan kegiatan kan pastinya berhubungan dengan petugas ya. Ya. Petugas. Nah, tadi Mas Arief juga menjelaskan bahwa kegiatan ini kan paralel ya. Paralel. Baik muatan dan peta. Nah, apakah kegiatan tersebut itu dikerjakannya duluan muatan dulu dikerjakan, habis itu adalah peta, atau bisa berbarengan? Itu yang pertama. Yang kedua, waktu untuk entry muatan ini saya rasa cukup panjang gitu ya, cukup panjang. Nah, di Bogor itu kami ada 32 petugas. Nah, kalau semuanya mengerjakan ini kan muatan dulu yang mamanya mengerjakan ini, rasanya kasihan juga ya dengan range panjang segini, nanti honornya juga pasti akan rendah. Ya. Nah, kalau menurut saya apakah bisa dikerjakannya itu berbarengan ya? Ada beberapa orang yang ngerjain muatan, ada beberapa orang yang mengerjakan peta. Itu Mas Arief pertanyaannya. Makasih. Untuk pemetaan Mas Kasli bisa dibantu nggak Mas? Aplikasi yang digunakan masih Wilkestat ya Mas ya? Yang websitenya Mas ya? EGS atau Wilkestat Mas ya? Agak lupa. GS kalau masih GS ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau untuk proses pengolahannya panjang, iya karena disesuaikan dengan jadwal-jadwal daerah lainnya ya. Jadi kita menyusun jadwal ini kan untuk Selindo ya. Terus melihat juga sensus survei yang lain biar nggak bentrok. Terus kalau misalkan kepanjangan nanti bisa dipendekkan nggak? Terkait honor saya kurang tahu ya untuk administrasi ya. Cuma kalau misalkan pengolahannya pasti beda aplikasi, nanti pasti harus beda orang ya. Kalau untuk Wilkestat yang muatan kan ada dua aplikasi yang digunakan. Jadi di setting nanti akan ada 2 tim, yaitu tim MFD Online dan tim Wilkestat. Nah, mungkin nanti bisa dialokasikan di situ ya, Pak ya. Jadi nanti dibuat tim aja. Nanti timnya tim siapa aja, misalkan tim Wilkestat, tim alokasi pemetaan. Nanti kan dokumen yang digunakan toh beda. Jadi nggak harus menunggu satu dokumen selesai orang, nanti langsung lanjut ke orang lain. Karena dokumennya itu kan ada 5, plus nanti wilayah BS dan hasil geotagging ya. Nanti saya kurang tahu proses pengolahan di pemetaan kayak gimana. Tapi yang pasti kalau proses bisnis berjalan ini satu kegiatan itu dapat dilakukan independen tanpa harus menunggu kegiatan yang lainnya. Kecuali ada perubahan di satu dokumen yang mengharuskan perubahan di dokumen lainnya. Nah ini harus dikoordinasikan di BPS Kabupaten Kota ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk jadwal saya kira nggak masalah, nanti tinggal diatur aja Pak. Alokasi petugasnya dari 36 itu misalkan berapa orang yang masuk ke MFD online, berapa orang yang masuk ke Wilkestat, nanti untuk entry-nya, berapa orang yang masuk ke pemetaan. Seperti itu ya Pak. Baik Mas, jadi kesimpulannya kita split tim berdasarkan kegiatan. Iya, soalnya
aplikasinya kan nanti yang digunakan betul. beda ya. Heeh, Jadi kayaknya kalau satu orang nanganin dua ini kasihan juga, betul. nanti dia harus input Heeh, MFD online, input baik. juga, kecuali kalau nggak ada orang ya kurang-kurangan tugas gitu. Berarti kita selain kita split tim, berarti kita bisa juga kerjanya paralel ya. Iya, kalau udah Oke. masuk dokumennya kan sudah masuk proses receiving editing ini, Heeh. receiving batching pada tanggal 1 sampai 30 April ini, kan tanggal 18 April sudah bisa entry nih, Pak. Boleh. Jadi Ya, ya. sebenarnya sebelum tanggal 30, sebelum selesai receiving batching, kalau sudah ada dokumennya tanggal 18 kan sudah bisa nih. Ya, sudah bisa berjalan nih. Tapi nanti untuk proses selanjutnya, misalkan dokumen entry dokumen WA atau wilayah yang mengalami perubahan wilayah administrasi ini harus menunggu nih tanggal 9 Mei nih. Karena akan ada proses ini pemeriksaan lanjutan kalau untuk wilayah yang mengalami perubahan administrasi ya. Nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Tapi yang pasti kegiatan ini kan tadi Bang bilang paralel ya. Jadi satu tim itu bisa bergerak independen selama tidak ada perubahan di satu tempat yang menyangkut dokumen lainnya. Misalkan di desa A ini sudah oke dokumennya, ya udah bisa di-entry tuh di SIPW, MFD online dan di pemetaannya. Tapi kalau misalkan di desa B, misalkan ada satu desa yang berubah wilayah administrasinya, misalkan nanti desanya pecah atau desanya pecah. Nah, untuk entry-nya kan nggak bisa langsung ya. Jadi nanti harus nunggu konfirmasi dari tim yang akan mengawasi perubahan wilayah administrasi ini, udah oke belum nanti perubahannya. Kalau sudah oke baru bisa di entry di 3 tim tersebut. Seperti itu ya. Baik Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Pak. Saya nambahin dikit ya Mas Rep ya. Iya, silakan Mas. Ini Mas Adit, jadi untuk mengulangkan ada 2. Mas Kasli, agak kecil suaranya Mas. Oh iya Pak. Udah nih ya, agak gede ya. Halo. Masih kecil. Masih kecil, sebentar. Tes. Kurang deket Mas. Ya, gambar ini. Tes 1, 2, 3. Udah lumayan. Nah, udah lumayan ya. Oke, Mas Adit, mungkin saya menambahkan sedikit karena ini tahapannya ada 2, ada pengolahan muatan dan pengolahan peta. Nantinya kalau di pengolahan muatan bisa di-split tadi ya. Nah, untuk pengolahan peta ini hukumnya wajib ya nunggu pengolahan muatannya selesai. Jadi, tapi tidak harus satu kabupaten dulu ya. Artinya tadi yang disampaikan Mas Arif tadi, kalau misalkan satu desa udah fix, bisa untuk petanya langsung bisa. Artinya nanti kita ada proses bukan sinkronisasi, artinya menggunakan hasil dari pengolahan muatan ini. Jadi nggak bisa nggak bisa barengan langsung dikerjakan barengan. Tadi kita nunggu master hasil dari SLS-nya dulu, itu yang digunakan untuk pengolahan peta. Nah, gitu. Jadi untuk pengolahan petanya memang harus nunggu minimal satu desa lah, misalkan sudah selesai gitu, yang tidak terkait dengan desa yang lain, itu baru bisa dilanjutkan dengan pengolahan petanya. Gitu Mas Adi. Jadi yang lainnya nunggu dulu ya. Untuk petanya harus nunggu pengolahan muatannya selesai lah. Intinya gitu. Nah, nanti pengolahan muatan yang mana? Pengolahan muatan yang kabupaten ya. Saya nggak bisa satu kecamatan atau satu desa sudah selesai ya. Bisa dilanjutkan ke pengolahan peta. Gitu aja sih. Oh, jadi untuk ini Mas ya, untuk masternya ya. Jadi untuk peta itu kan karena harus punya master wilayah. Nah, sedangkan master wilayahnya kan belum di entry apa ya. Jadi untuk istilahnya kalau yang master wilayah ini lah pemutakhirannya. Jadi sebelum masuk ke L atau lengkap, jadi kita harus entry P-nya dulu, baru bisa entry L-nya. Nah, pemetaan ini yang masuk ke L-nya, berarti masternya harus nunggu dari Wilkesat muatannya ya. Ya, gitu ya. muatannya. Ya. Berarti saya ubah dikit. Jadi untuk yang pemetaan, pemetaan itu harus menunggu master lengkap, baru bisa lanjut ke entry pemetaan. Sedangkan kalau untuk muatan, itu bisa di-entry selama tidak ada perubahan wilayah administrasi di suatu desa. Itu ya, Pak. Masih bingung nggak?
Sebetulnya tidak bingung sih Mas, cuman kita membuat strategi supaya ke-32 orang itu efektif gitu aja sih. 32 orang ini semuanya full pengolahan atau ada masuk ke receiving batching? Sebenarnya kan bisa dimanfaatkan juga di receiving batching tuh Pak ya. Receiving batching kami sudah ada sih, ada yang timnya. Ini Bogor hebat nih, kebanyakan SDM nih. Yang lain kekurangan SDM, Bogor kelebihan. Belum sampai belum 32 baru 20 nih baru on progress ya. Cuman harus bikin strategi. Iya, betul biar enggak. Iya, jangan kita tuh membuat menunggu petugas gitu. Ya kan ngentri beberapa orang aja yang ngentri ya. Iya, sayang waktunya nanti. Sedangkan waktunya yang lain itu cuma nunggu gitu. Nah, itu yang harus saya lagi mikirin strateginya seperti apa gitu. Ya, saran dari kita sih gitu ya Pak ya. Jadi untuk yang receiving batching juga bisa dialokasikan di situ, karena receiving batching yang baik, yang bagus itu kan membantu proses entry-nya. Jadi penata letakan dokumen, terus atau pengaturan arus dokumen itu nanti akan membantu proses entry-nya. Jadi nanti yang entry itu nggak usah pusing nyariin ini peta yang WA-nya berubah ada nggak, yang ini berubah ada nggak, atau jangan-jangan nanti salah udah di entry ternyata ada perubahan wilayah administrasi. Nah, nanti bisa dimanfaatkan di situ juga, karena receiving batching itu kan pra pengolahan juga, masuk ke pengolahannya setelah lapangan ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan di situ aja. Nanti tinggal diatur aja Pak. Nanti untuk tim-timnya tadi yang sudah dijelaskan ada dua pengolahan wilayah muatan, satu di ini ya, satu tim di pemetaan. Mas Jasli, untuk pemetaan yang diolah batasnya aja atau tutupan lahannya juga Mas? Cuma SLS-nya aja. Batas SLS ya. Sama titik bangunan ya. Coba lihat di materi saya. Jadi gitu ya Pak, untuk di Bogor nanti tinggal diatur aja. Jadi biar nggak terlalu banyak main source-nya di satu tempat atau kurang main source di tempat lain. Tinggal diatur aja nanti coba aja, nanti kan pasti akan datang duluan nih di dokumen nih. Nanti coba aja dulu di receiving batching-nya berapa lama, terus nanti entry-nya berapa lama. Itu nanti diuji coba aja, karena di satu tempat dan tempat lain kadang nggak sama kecepatan entry dan prosesnya ya. Mungkin kan di daerah-daerah sudah punya strategi masing-masing ya. Ada yang nanti receiving batching-nya gimana, nanti entry-nya dialokasikan gimana gitu. Ini kan waktunya lumayan panjang nih untuk uji coba nih. Nanti bisa di uji coba di daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Gimana Pak? Sudah cukup menjelaskan belum ya, masalah prosesnya? Sebetulnya sih sudah sih. Cuman kalau untuk RB receiving batching sekarang kami sedang melaksanakannya. Padahal itu belum menggunakan petugas. Kami menggunakan anak-anak magang SEMEA. Ini kan banyak nih di Bogor. Jadi kami sudah banyak datang nih, hampir mungkin 60% dokumen kecamatan sudah datang. Nah, ini tinggal teman-teman magang SEMEA ya, SMK ini sudah receiving batching, sudah kita bikin checklist per dokumen, per peta yang lengkap. Nah, itu nanti ke depannya yang untuk petugas yang kita nanti bingung kan, receiving batching sudah selesai ya. Iya. Itu aja sih. Iya Mas, makasih Mas informasinya. Iya Pak, sama-sama. Dilanjut aja materinya. Iya, oke. Bapak Ibu masih ada pertanyaan nggak Bapak Ibu untuk proses, bukan proses, untuk pendahuluan ini, untuk introduction-nya? Lanjut. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Mas Kasli, untuk ya. Oh ya, selanjutnya bisa ya penguatan peta. Ada ini nggak Mas untuk pemetaan Mas pendahuluannya? Ada Mas, ada. Ada. Oh ya, lanjut ke Mas. Ya. Mas itu ada pertanyaan dari Mas Puguh tuh, aplikasi data entry online atau offline? Oh, untuk aplikasi SIP dan MFD online ini online semua ya Pak ya? Jadi nanti via web browser, karena tadi kita sudah mensyaratkan
minimum requirement-nya untuk pengolahan. Nah, ini perangkat lunaknya browser nanti dipastikan pakai Chrome atau pakai Mozilla ya. Nanti dipastikan untuk diupdate dulu. Kemudian Microsoft Excel ini untuk ngelihat data ya biasanya ya, biar gampang. Jadi nanti dua-duanya online ya untuk yang muatan dan untuk yang pemetaan juga saya yakin online nanti. Gimana Mas Kasdi, mau dilanjut aja ke pendahuluan pemetaan? Ya, sekarang mungkin saya bisa lanjutkan untuk pendahuluan terkait pengolahan pemetaan. Saya share screen dulu, Pak Ibu. Ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk bahan paparannya? Sudah. Nah, oke. Jadi kalau tadi sudah ada penjelasan pendahuluan terkait pengolahan muatan, ini tahapan berikutnya adalah pengolahan peta. Akan dilanjutkan yang sebagai bagian dari kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan berstat. Secara umum kan kegiatan kita kan terdiri dari tahapan ya, kegiatan lapangan dan kegiatan pengolahan. Untuk pengolahan sendiri nanti pengolahan peta, pengolahan muatan dan pengolahan peta. Yang tadi pengolahan muatan sudah dijelaskan secara umumnya oleh Mas Arif, dan tentu ini pengolahan petanya. Untuk kegiatan pengolahan peta sendiri nantinya secara umum ada tahapan pelatihan yang kita sedang laksanakan juga ini bagiannya, kemudian penyiapan instrumen, kemudian pengolahan petanya, dan nanti ada pengecekan pasca pengolahan peta. Secara umum kegiatan pengolahan peta yaitu memutakhirkan peta digital SLS yang sesuai dengan Master SLS 2022 semester 1. Kemudian yang kedua, mutakhirkan peta digital titik bangunan hasil SP lanjutan long form, serta menyiapkan layout peta yang akan digunakan pada kegiatan ST 2023. Maksudnya nanti kita menyiapkan peta digital wilayah kerja statistik semester yang terakhir, yang mutakhir, dan menyiapkan peta yang akan digunakan dalam kegiatan ST. Tujuannya tiga tadi ya, kita mendapatkan peta digital ustadz yang mutakhir, yaitu SLS, yang dan sesuai master, kemudian mendapatkan peta digital titik bangunan yang mutakhir, serta mendapatkan layout peta yang akan digunakan dalam kegiatan ST 2023. Landasan hukumnya, kemudian untuk instrumennya, kita untuk pengolahan peta sendiri, nanti kita membutuhkan hasil geotagging yang bisa kita download dari web Bikostat. Ini untuk mendapatkan informasi terkait perubahan batas SLS, kemudian nama, identitas dan lokasi SLS, dan lokasi infrastruktur pertanian. Berikutnya peta WP 2020 hasil pemutakhiran kegiatan kita ya. Ini data dari hasil lapangan. Kemudian juga ada peta WP 2020 hasil SP 2020 lanjutan. Ini dari kegiatan hasil lapangan SP 2020 lanjutan atau long form. Kemudian hasil pengolahan muatan yang tadi disampaikan Mas Arif, kita butuhkan di pengolahan peta. Kemudian untuk softwarenya kita menggunakan GIS, kemudian ada Geospatial System atau GS, ini untuk mengirim, memvalidasi, dan penyimpanan hasil peta digital hasil kegiatan. Dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya yang kita gunakan untuk pemrosesan dan pengolahan peta. Ini dapat dibuat gratis, kita cari yang gratisan aja ya. Untuk jadwalnya seperti ini, jadi kegiatan pemetaan lapangan sudah berakhir di 31 Maret 2022. Kemudian untuk pelatihan INAS sedang kita lakukan di minggu ini. Lalu untuk pelatihan petugas pengolahan dilakukan di provinsi secara tatap muka, bisa dimulai 11 April sampai dengan 20 Mei. Kemudian untuk pengolahan muatannya sendiri nanti dijadwalkan mulai 18 April sudah bisa jalan sampai 30 Juni 2022. Kemudian untuk pengolahan petanya nanti sudah bisa dimulai 13 Juni 30 September. Dan pengolahan ini mesin learning yang dilakukan oleh BPS Pusat sebenarnya sudah kita mulai lagi, langsung mulai olah juga untuk menghasilkan peta tutupan lahan ya, dan nanti akan berakhir
insya Allah hasilnya 31 Oktober udah ada hasilnya. Dan yang terakhir ada penyiapan layout peta, ini dilakukan oleh BPS Kabupaten Kota, ini dilakukan dari 1 Oktober sampai 1 Desember. Timeline-nya mungkin seperti ini, kita terkait dengan 3 kegiatan ya, mungkin ya. Yang hijau ini kegiatan kita pemutakhiran, yang biru ini kegiatannya long form, dan satu lagi ada kegiatan pemutakhiran MFD. Yang ini mungkin terkait dengan kegiatan yang di muatan tadi yang disampaikan Mas Arif. Nah, untuk pengolahan muatan sendiri nantinya dijadwalkannya bulan Juni dan pengolahan petanya dimulai bisa di bulan Juni. Tapi yang tadi yang saya sampaikan tadi, kita membutuhkan sesuatu ya, output dari kegiatan pengolahan muatan. Jadi tidak bisa barengan GERD, itu nggak bisa. Untuk tertentu nggak bisa. Tapi kalau untuk proses-proses yang lain, misalkan yang tidak terkait dengan pengolahan muatan atau masternya, kita bisa melakukannya dulu. Seperti misalkan nanti ada proses scanning, ada proses mungkin georeferensi dan sebagainya, itu masih bisa. Tapi kalau nanti udah terkait dengan proses matching dengan masternya, ya harus nunggu hasil pengolahan muatannya. Nanti kita akan melakukan penyiapan layout peta di bulan Oktober. Sudah jadwalkan ini ada 3 bulan. Ini penyiapan layoutnya aja ya, artinya belum sampai pencetakan. Ini jadwal SP kemarin di awal Mei, tapi mungkin saya nggak tahu sampai sekarang apakah ada update lagi, informasi lagi. Nanti kita juga akan melakukan pengolahannya untuk titik bangunannya. Itu pemutakhiran MFD nanti akan berakhir di bulan Juni. Ini untuk jadwal kegiatan proses pengolahan peta. Nah, jadi dimulai dari kegiatan scan dan rename, bisa dimulai dari bulan Mei, bersamaan ya mungkin dengan pengolahan muatan, bisa bersamaan. Nanti ada persiapan pengolahan peta, ini macam bisa kita lihat nanti penyiapan bahan dan sebagainya. Nanti bisa mulai georeferensi, bisa di bulan Juni, atau kalau memang tidak ada kaitannya dengan master SLS-nya, ya bisa dilakukan di awal-awal barengan dengan persiapan. Nah, proses editing peta digitalnya baru bisa kita lakukan bulan Juli nantinya, kalau memang jadwalnya bisa berurutan ya, artinya nunggu dari master SLS-nya semua. Kemudian ada pembuatan peta desa dan kecamatan, ini juga dilakukan oleh BPS Kabupaten Kota, itu nanti di bulan Agustus dan sebagainya, dan proses melakukan unggah ke GS. Proses unggah ke GS nanti akan dilakukan mulai ke bulan Agustus. Jadi proses yang di awal ini masih offline di teman-teman, bukan offline ya, masih offline di desktop teman-teman di kabupaten, dan akan mulai diunggah ke GS nanti kita jadwalkan di bulan Agustus. Dan mulai situ kita sudah menggunakan GS terus, mulai dari pengecekan oleh provinsi, kemudian pengecekan oleh pusat, dan nantinya kita harapkan bisa finalisasi di pusat, artinya se-Indonesia final itu di bulan September ya, di minggu ketiga September. Dan setelah itu baru kita melakukan updating identitas titik bangunan, karena identitas titik bangunan membutuhkan hasil SLS, dan SLS itu kan kita usahakan bisa clean se-nasional dulu baru bisa digunakan. Baru nanti melakukan unggah lagi ke GS untuk peta titik bangunan. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan, setelah selesai semua, teman-teman bisa melakukan untuk melanjutkan dengan melakukan layout peta yang kita jadwalkan mungkin mulai di bulan Oktober sampai dengan Desember. Ini waktu yang sangat panjang. Kalau hanya bikin filenya sebenarnya cukup singkat aja ya, mungkin 2 hari 3 hari. Untuk kabupaten-kabupaten yang tidak terlalu besar mungkin bisa lebih cepat lagi untuk jadwal kegiatannya. Nah, ini mungkin alurnya dari mulai batching dokumen. Yang di batching kan ada 2 ya, ada terkait dokumen-dokumen yang akan diolah muatannya, EDSLS, LKP, PSLS, PWA dan sebagainya. Kemudian ada peta WP-nya. Nah, ini kalau EDSLS nanti masuk ke pengolahan CPW, entry dokumen dan model approval, dan akan mendapatkan master SLS dan PS muatan pertanian. Nah, dari hasil entry juga
dan approval, nanti kita mendapatkan hasil ekspor master untuk pengolahan peta. Inilah yang menjadi kunci atau jembatannya ya, jembatan agar matching antara peta kita, peta dan masternya, baik secara kodenya, jumlahnya, dan lain-lain, termasuk nantinya terkait dengan lokasinya. Harapannya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti yang kemarin, SLS yang nggak lengkap, SLS-nya beda, petanya agak sesuai dengan masternya, atau lokasinya tukar-tukar dan sebagainya. Harapannya nanti dengan adanya ini kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang kemarin. Kalau untuk pengolahan peta, setelah peta WP-nya di patching, bisa di scan rename, dan bisa direferensi. Dibutuhkan peta digital block census. Kalau peta WP sendiri, nanti yang sudah direferensi baru masuk ke editing peta SLS. Editing peta SLS itu membutuhkan master SLS, yang itu dari kegiatan pengolahan muatan, dan ada geotagging landmark, itu dari web Wilkestat, hanya yang dari kegiatan lapangan ya, yang sudah dilakukan teman-teman. Kemudian ada peta digital SLS non SLS, itu yang dibutuhkan untuk proses editing peta SLS. Dan nanti akan mendapatkan peta SLS non SLS dengan kondisi 2022-1 dan nanti akan diunggah ke GS. Itu untuk pengolahan petanya. Jadi ini secara umum seperti itu gambarannya. Untuk pemutakhiran titik bangunan juga diperlukan. Nanti ada proses scan dan rename juga, ada georeferensi, lalu pemutakhiran titik bangunan, baru nanti diunggah ke GS. Secara singkatnya seperti itu ya. Artinya nanti kita juga mengupdate identitas dari titik bangunan itu. Ini alur secara umum yang secara panjangnya ya, secara luasnya, dari mulai kita, kalau yang ini adalah kegiatan LF, kalau ini kegiatan pemutakhiran, kalau ini kegiatan LFD gitu ya. Nah, kalau ini ada pengolahan muatan di sini, dan nanti akan ada proses matching. Matching inilah yang menjadi kunci hasil dari kegiatan kita. Ada match antara peta, master, dan lain-lain lah. Artinya tidak lagi ada kesalahan yang kemarin. Kalau dari SP lanjutan kita membutuhkan peta digital titik bangunan, dari hasil lapangan juga nanti kita melakukan updating, kemudian melakukan updating tes start, dan kita masukkan ke GS juga. Itu juga nanti proses MFD untuk pemutakhiran sensusnya atau PWA-nya, nanti bisa disinkronisasi ya dengan geospatial system. Nah, dari sini baru kita menghasilkan output yang ketiga, yaitu persiapan untuk peta WP, peta yang akan digunakan dalam ST 2023. ABS, lewat peta WP maupun yang kita siapkan. Nanti yang dipakai seperti apa, kita masih menunggu dari subject matter dan dari tim metodologi yang lain, karena masih bergulir ya. Untuk daging bersih aja mungkin juga masih ada yang menggunakan WP atau menggunakan PS, untuk kategori 1, kategori 2 baru menggunakan SLS. Kita tunggu aja, tapi nanti kita siapkan ketiganya. Karena peta WP juga kita manfaatkan untuk survei-survei yang lain. Ini outputnya secara garis besar ada di kabupaten kota yang paling banyak ya. Memang provinsi nggak ada sih. Nanti dibantulah provinsi, BPS kabupaten kota nanti menghasilkan peta digital SLS, peta digital desa, peta kecamatan, dan peta titik bangunan, serta layout WA, WP, dan BS. Nah, untuk level di atasnya, yaitu peta digital kabupaten dan provinsi, nanti akan dibuatkan oleh BS Pusat, yang di-solve dari hasil dari kecamatan, desa, dan SLS. Jadi untuk kabupaten sampai level kecamatan nanti untuk membuat peta digital Wilkestat-nya. Sedangkan kabupaten dan provinsi dilakukan oleh BS Pusat. Kenapa demikian? Ya karena memang di GS sendiri yang bisa mengupload hanya BS kabupaten kota. BS provinsi tidak bisa mengupload, hanya
approval saja. Ini terkait pengolahan percepatan pengolahan untuk persiapan GB2. Untuk lokasinya Simalungun, Kepulauan Seribu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Bima. Ini tidak ada Jawa Barat dan tidak ada Jawa Tengah. Ya, mungkin nanti di Jawa Timur ya, teman-teman Jawa Timur bisa memastikan untuk satu Kabupaten Malang ini nantinya karena yang digunakan ada SLS kondisi 2022 semester 1, maka harus dipersiapkan percepatannya ya. Ada 18 SLS, kita belum tahu, nanti kita akan jadwalnya ada perubahan sedikit ya. Di Mei harusnya untuk penentuan lokasinya itu dan dipercepat jadwalnya. Tapi karena ini nggak ada yang kena sampel ya, kita lihat aja ya. Ya, dong. Ya. Kalau di kami kan ada GB itu berarti ada GB1, GB2 gitu ya Mas ya? Iya, GB1 ada menggunakan blok sensus yang baru pelatihan ya. Nah, ada GB2 nanti bulan Agustus, nanti pelaksanaan ST di bulan Agustus. Nah, berarti yang diutamakan yang mana? Kalau kami kan di sini lagi pelatihan ada satu kabupaten ini nanti di Kebumen. Kalau yang sekarang ini kan pakai blok sensus ya. Pakai yang kemarin kan, sudah ada kalau blok sensus. Kalau yang ini nantinya menggunakan SLS kondisi 2022 semester 1. Jadi hasil dari kegiatan kita, makanya kita dibutuhkan untuk percepatan agar bisa memenuhi persiapan tadi bersih. Oke, berarti kita nggak perlu kecuali yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 kabupaten itu ya? Iya, 1, 2, 3. Yang hanya 5 ya, 1, 2, 3, 4 kabupaten ini. 4 kabupaten ya. Oke, makasih Mas. Ya. Karena ini Jawa Barat dan Jawa Tengah ya nggak ada ya. Kan ini Malang aja, Jawa Timur. Nanti Jawa aja Malang. Atau di kelasnya juga pasti dijelaskan. Nah, di luar pengolahan peta, mungkin kita juga memberikan gambaran aja, pengetahuan aja, karena teman-teman juga sudah berjibaku di lapangan untuk mendapatkan datanya, yaitu terkait pengolahan tutupan lahan. Jadi kita update aja informasi, dan kita juga akan update lagi informasi nanti untuk proses pengolahan tutupan lahan. Tapi ini semua akan dilakukan di pusat, nanti kami akan mungkin informasikan aja ya. Mengecekkan setelah nanti kita unduh datanya, lalu kita akan melakukan pengecekan untuk titik-titik tutupan lahan, dan kita akan melakukan seleksi karena memang tidak semuanya bisa memenuhi syarat lah ya untuk titik-titiknya. Jadi kita lihat dari tadi yang disampaikan yang mitigasi saja sedikit, artinya bisa kemungkinan sih semakin banyak sampel ya semakin bagus. Kemudian pengambilan data satelit atau akuisisi data ini juga sudah mulai kami lakukan. Nantinya kita akan buat pembuatan data training dari sampel-sampel tadi, dari titik-titik yang sudah dilakukan ada 3 jutaan tadi ya. Kemudian ada pembuatan model klasifikasi, kita bikin validasi untuk model klasifikasi dan melakukan klasifikasi secara satelit. Dan kita akan melakukan proses klasifikasi. Itu prosesnya untuk alur pengolahan tutupan lahan. Sedangkan gambaran hasil deteksinya seperti ini yang tadi 3, berapa juta tadi sudah menyebar, mungkin memang agak kesulitan di daerah Papua, ya, nanti kita lihat lagi kayak gimana hasilnya. Kalau Jawa sih rapat ya, Kalimantan juga lumayan, dan Sumatera sudah juga. Dan untuk prosesnya ya kayak gini, kita lihat seperti apa ya, kayak ada perkebunan sawit, ya perkebunan juga kita yakini bahwa itu titiknya bagus, ada sawah, ada fotonya dan sebagainya. Itu untuk hasil yang sudah didapatkan teman-teman di lapangan. Nantinya dari situ, dari geotagging itu akan kita semacam kawinkan ya dengan citra satelit yang kita gunakan dari Sentinel-2. Ya, ini untuk mengambil lokasi sampel tutupan lahan, kita mengambil nilai spectral band-nya untuk klasifikasi tutupan lahan. Dan dari situ nanti kita akan membuat menggunakan algoritma machine learning untuk selanjutnya didapatkan peta kerangka geospasial pertanian. Ini gambaran hasilnya. Dari situ nanti kita bisa memilah-milah mana yang sawah, tegalan, kebun, jamban, dan sebagainya. Dan
nantinya juga kita punya benchmark seperti peta pesawat, peta sawit dan sebagainya. Nanti kita perbandingkan seperti apa hasilnya. Kemudian hasil dari itu kita bisa mendapatkan kalkulasi ya seberapa perbandingan luasnya dan sebagainya. Ini bisa menjadi data dasar untuk kegiatan-kegiatan lain, untuk penghitungan-penghitungan lain yang memungkinkan kita digunakan ya, untuk pengolahan yang lain. Itu ini salah satu contoh outputnya, dan nanti akan terus bergulir. Petanya akan digunakan seperti apa untuk kegiatan-kegiatan di BPS berikutnya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, ada resen, Mas Pras dan Mas Agus. Monggo, urut apa dulu? Urut ganteng apa urut ini dulu? Urut terkenal dulu. Urut terkenal dulu. Terkenal Mas Agus ya. Monggo Mas, mau Mas Pras dulu berarti ya, monggo. Mas Pras dulu berarti. Oh ya udah saya. Oh ya. Mas Tasli, izin bertanya terkait geotagging tutupan lahan dan pengolahan tutupan lahan tadi. Itu kalau yang foto itu ngaruh nggak ke klasifikasi di machine learning-nya? Jadi misalnya katakanlah tutupan lahannya ada di dalam suatu bangunan ya yang kita nggak bisa masuk, kan kita fotonya di luar kemudian digeser. Atau katakanlah petugas itu salah mengklasifikasikan, harusnya mungkin ladang jadi kebun tanaman campuran seperti itu. Nah itu berpengaruh apa enggak? Kemudian apakah hanya pengaruhnya sistemnya itu melihat dari citra satelit saja gitu. Kemudian ketika ada kesalahan dalam klasifikasi jenis tutupan lahan itu efeknya gimana Mas? Sementara itu dulu Mas, terima kasih. Saya tampung dulu. Mungkin Mas, terus ada pertanyaan lagi? Dan pertanyaannya Mas, tapi saran aja. Oh saran. J, ini di luar pemetaan nih. Jadi saya tadi berusaha keras untuk mendengarkan suara Mas Tasli ya. Mungkin ya. Jadi karena 3 hari ini mungkin kita akan lama bertemu mendengarkan suara Mas Tasli, mungkin bisa dibantu dengan mikrofon atau headset yang lebih proper gitu sehingga suaranya tadi terdengar Mas, cuma lebih gitu. Terdengar buk. Nah itu tadi. Siap. Itu cukup mengganggu. Kayaknya kalau pakai Bluetooth memang seperti itu kayaknya. Jadi ada gangguan sinyalnya. Oh enggak Bluetooth. Kabel ya. Oh pakai kabel malah ya. Mungkin terlalu murah kali ya. Ya, order dulu, order Shopee dulu ya sebentar. Iya, klaim dulu ke siapa gitu. Siap, mampir Mangga 2 dulu. Nah ini lebih jelas Mas kalau ini Mas. Oh lebih jelas ini. Ya. Resto ganti berarti. Oh gitu ya. Agak keju tapi Mas enggak. Oh iya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, Mas Agus terima kasih. Nanti ya cari headset baru lah. Gampang. Oke, untuk terkait dari pertanyaan Mas Pras tadi, memang ada ya pengaruhnya ya. Ini juga nanti ada Pak Wida, mungkin kalau ada tambahan Pak Wida ya. Jadi ada pengaruhnya. Tentunya kami harus menseleksi ya, apakah apa yang di tagging sama yang di foto itu, atau mungkin di penampakan citranya juga sesuai gitu ya. Artinya kalau anak-anak juga kita pasti harus menghilangkan itu ya. Kita harus mengurangi itu. Jadi seperti itulah mungkin gambaran penjelasan saya. Mungkin lebih jelasnya mungkin ada Pak Wida. Pak Wida mungkin ada tambahan Mbak. Yang mana tuh Mas? Yang pertanyaan yang mana? Mas Pras yang tadi. Mas Pras ya? Mas Pras. Iya. Kalau yang suara tadi Pak Wida mau ngasih saya headset juga nggak apa-apa. Kayaknya di saya jelas-jelas aja sih. Oh, nah, siapa yang perlu beli ini nih, mikrofon nih. Baik, mungkin saya mau bantu jawab di pertanyaan Mas Pras ya. Pertanyaannya tuh, apakah kualitas foto berpengaruh ke machine learning? Jadi memang kita akui ya kemarin itu
hasil geotagging itu kualitas fotonya bervariasi ya. Itu juga sudah kita pelajari. Ada tahap seleksinya, Mas. Jadi tidak semuanya sampel itu kita telan mentah-mentah terus kita proses ya. Karena banyak juga yang misalnya ini dia tagging kelapa sawit ya. Tapi posisi dia tagging itu bukan di lahan kelapa sawit tapi di perumahan misalnya. Nah, itu pun sedang kami tandai ya, kami flag ketika apa yang dia tagging dengan lokasi dia tagging itu tidak sesuai, itu satu. Sama foto. Nah, misalnya foto dia katakan itu misalnya hutan ya, padahal dari hasil foto ini kayaknya cuman perkebunan campuran ya, maksudnya bukan hutan yang kita maksud di kondev tutupan lahan ya. Itu juga kami coba tandai. Jadi ada proses seleksi untuk menandai foto-foto mana yang kita anggap baik dan foto mana yang kita anggap ragu-ragu. Nah, nanti ke depannya untuk yang ragu-ragu kemungkinan nggak akan kita pakai di proses itu ya, machine learning. Kita lihat hasil, masih proses soalnya kita belum bisa banyak cerita karena seberapa banyak sih yang kualitas foto yang ragu-ragu tadi ya, kita juga harus pertimbangkan ya kelayakan sampelnya seperti apa. Jangan sampai gara-gara salah sampel terus nanti hasil klasifikasinya juga jadi salah. Itu sih yang harus diperhatikan oleh kami. Mungkin itu ya Mas ya, cukup menjawab Mbak. Cukup Mbak, terima kasih. Sama-sama. Ya itu Mas Ros ya. Mungkin ada lagi Mbak pertanyaan atau masukan, saran atau pertanyaan yang terkait tadi. Mas, kalau nanya lagi, kalau dari master SLS di SIPW sama hasil geotagging beda, nanti ada mitigasinya ya Mas, langkah-langkahnya yang dilakukan. Ya, jadi secara umum teman-teman melakukannya bertahap ya, artinya muatannya. Nah, kalau tapi kita nggak matching langsung harusnya langsung misalnya balik sini misalnya, tapi kita utamakan di master CPW-nya dulu. Jadi master dari SLS dari CPW ini teman-teman harus benar-benar fixkan dulu, sudah selesai itu kita jadikan semacam patokan ya, nanti di petanya ya harusnya seperti di master CPW. Ada pun nanti pastikan 1-2 ada mungkin ya ada yang ketemunya ketika melakukan pengolahan SLS, peta SLS baru ketahuan, nah, nanti mungkin bisa balik lagi ke CPW, tapi kayaknya harusnya sih enggak sih ya. Semua kan sudah tertulis di dokumen ya kalau itu ya. Malah yang dipertanyakan malah mungkin di petanya. Jadi kita jadikan patokannya adalah master SLS-nya. Nanti petanya ngikut dari ke master SLS yang dari CPW. Biar kita nggak bolak-balik. Itu Mas Pras. Oke, terima kasih Mas. Ada mungkin pertanyaan lain Bapak Ibu terkait ini atau ada yang perlu didiskusikan yang belum jelas? Kalau materi udah di-download ya tadi ya, teman-teman sudah bisa download dari e-learning, udah bisa dari e-learning ya udah ada ya, bisa di-download materinya. Kemudian hari ini kita kan masih untuk pengolahan muatan, cuman besok udah ada pengolahan peta. Ya nanti saya harap teman-teman sudah mulai menginstal untuk QGIS-nya dan software-software lain karena cukup besar filenya 1 GB itu untuk QGIS-nya dan perlu diinstal. Jadi besok kita udah langsung jalan untuk proses pengolahan muatan, pengolahan petanya ya. Tapi hari ini sampai besok siang kan masih pengolahan muatan, jadi sambilan nanti dikerjakan. Bisa nanti malam atau nanti sore. Tolong disiapkan lah ya, biar besok langsung bisa kita gunakan. Pluginnya apa aja Mas? Pluginnya? Bisa belum ada dulu ya. Pluginnya ada freehand raster georeferencer sama
Quick Map Services. Nanti saya tulis di chat ya, Pak. Ya, di buku pedoman udah ada semuanya. Oke, Mas Arif, mungkin kalau nggak ada bisa dilanjutkan ke materi Mas Arif aja. Kalau emang nggak ada pertanyaan atau sambil jalan nanti kita ada pertanyaan lain. Dilanjutkan ke materi selanjutnya sampai jam 10 ya? Iya, sampai jam 10. Nanti kan jam 10 kita jadwalnya istirahat ya. Yaudah kalau gitu kita percepat aja ya. Ada panitianya nggak ya? Nanti panitianya setuju nggak nih? Takutnya panitianya nggak setuju lagi. Setuju. Oh, panitianya Mas Kasdi juga ya? Edisi Panitia Ramadan. merangkap Intama. Setuju mah beda ya, setuju udah. Ya, lanjut. Yaudah kalau gitu kita lanjutkan aja ke pengolahan muatan ya Bapak Ibu ya. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke pengolahan muatan Wilkestad. Pertama kita akan membahas organisasi pengolahan. Organisasi, kalau biasa ada organisasi lapangan, kita ada organisasi pengolahan, lalu alur umum sama alur pengolahannya. Ini organisasi pengolahannya. Jadi untuk pengolahannya nanti akan dilaksanakan. Maaf sebentar. Jadi BPS Provinsi yang bertanggung jawab adalah fungsi IPDS dan fungsi statistik produksi. Lalu BPS Kabupaten Kota sebagai PJ pengolahannya adalah fungsi IPDS. Lalu petugas pengolahan adalah organik atau mitra. Ini yang di sebelah kiri adalah hierarkinya ya Bapak Ibu ya, dari BPS Provinsi, Kepala BPS Kabupaten Kota, kemudian penanggung jawab pengolahan, lalu petugas pengolahan. Tugas dan tanggung jawab. Ini untuk BPS Provinsi dulu Bapak Ibu. Pertama, memonitoring pengolahan melalui aplikasi SIPW. Kemudian mengevaluasi hasil pengolahan muatan, lalu memberikan solusi terhadap permasalahan. Lalu untuk tanggung jawab PJ pengolahan adalah menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen receiving. Berarti menerima dokumen, lalu diperiksa kelengkapannya, lalu batching ini mengatur posisi atau membatch ya. Lalu ada scan daftar PSLS, kemudian menambahkan petugas pengolahan melalui manajemen mitra ya. Manajemen mitra, kemudian mendaftarkan petugas pengolahan pada MFD online. Nah, jadi ada dua. Pertama, menambahkan melalui manajemen mitra, lalu menambahkan petugas pada MFD online. Mendaftarkan petugas pengolahan. Lalu bertanggung jawab terhadap kegiatan entry dokumen, kemudian menyimpan kembali dokumen yang telah selesai di entry, lalu memonitoring pengolahan pemutakhiran muatan. Ini tugas PJ pengolahan juga ya Bapak Ibu yang memonitoring pengolahan. Jadi selain dari tadi BPS Provinsi, kita juga memonitoring, PJ pengolahan juga memonitoring pengolahan pemutakhiran muatan. Lalu melakukan pengecekan dan persetujuan hasil entry atau approval. Melakukan pengecekan dan persetujuan hasil entry approval. Kemudian melakukan konfirmasi pada isian yang belum konsisten. Ini prosedur standar ya. Jadi setelah approval, sebelum approval ya, kita harus konfirmasi dulu kalau ada yang belum konsisten. Petugas pengolah, ini yang tadi mitra ya. Menerima dokumen untuk di-entry, lalu mengentry dokumen, mengecek hasil entryan dokumen, memperbaiki. Nah, memperbaiki, jadi nanti kalau misalkan ada error atau ada hasil konfirmasi dari lapangan,
Yang memperbaiki adalah petugas pengolahnya sendiri. Lalu mengembalikan dokumen yang telah selesai di entry sesuai dengan batch-nya. Alur umum, tahapan pengolahan. Pertama inputnya adalah dokumen-dokumen IDSLS, PSLS, dan LKP. Lalu outputnya adalah data entry atau filenya, ST2023 IDSLS, ST2023 LKP, dan PSLS yang telah di-approve. Terus tahapan penyesuaian master wilayah. Nah, ini untuk di MFD online ya, penyesuaian master wilayah. Inputnya adalah daftar pemutakhiran WA atau MB dan dokumen pendukungnya, master wilayah update, MFD update ya. Lalu pasca pengolahan, hasil entry ST IDSLS 2023 IDSL dan ST 2023 LKP. Lalu outputnya adalah master SLS dan master BS serta muatannya. Jadi di sini Bapak Ibu dokumen yang digunakan masih 5 ya. IDSLS, PSLS, LKP, PWA, dan MB. Alur pengolahan. Pertama, penerimaan dokumen hasil lapangan. Ini kurang jelas ya Bapak Ibu ya di bagannya ya. Mungkin nanti bisa untuk bagannya nanti bisa dilihat di bahan ajar ya. Di bahan ajar maaf di dokumen-dokumen yang ada di e-learning. Kemudian penerimaan hasil dokumen hasil lapangan. Lalu setelah diterima di scan PSLS-nya, ini masih tugas PJ pengolahan yang tadi ya. Lalu pendaftaran petugas pada MFD online. Kemudian update master wilayah jika terdapat perubahan. Ini untuk MFD online ya. Lalu entry dokumen ST 2023 IDSLS dan LKP. Kemudian entry dan upload daftar PSLS melalui MFD online. Lalu approval hasil entry dokumen pemutakhiran. Kemudian perbaikan isian entry apabila ada. Kemudian monitoring hasil pengolahan muatan Wilkestad dan ekspor hasil pengolahan Wilkestad. Ini kalau dijelaskan bagannya agak panjang ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat aja bagannya. Tapi yang perlu kita cek adalah apabila ada terjadi perubahan wilayah atau tidak ya. Kalau terjadi perubahan wilayah kita harus mengupdate melalui MFD online. Kalau tidak kita lanjut ke SIPW. Itu aja yang penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ada satu tahapan tambahan untuk wilayah yang berubah atau wilayah yang terjadi perubahan. Alur pengolahan yang kedua, pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkestad. Penerimaan dokumen hasil lapangan, ini udah jelas ya, receiving batching, lalu scan dokumen PSLS, yaitu digunakan sebagai bukti pengajuan perubahan SLS. Jadi scan ini digunakan nanti ketika Bapak Ibu mengajukan perubahan wilayah atau perubahan SLS atau perubahan wilayah administrasi, nanti diajukan dengan dokumen pendukung atau bukti pendukungnya, yaitu dokumen scan dokumen PSLS. Lalu pendaftaran petugas pengolahan pada MFD, ini dilakukan oleh PJ-nya, PJ pengolahan. Kemudian update master wilayah jika terdapat perubahan wilayah. Update master wilayah jika terdapat perubahan wilayah ini dilakukan pada frs.bps.go.id/area, yaitu MFD online yang baru. Untuk sinkronisasi ya Bapak Ibu ya, sinkronisasi master nanti yang dikatakan Mas Kasli nanti untuk proses pemetaan itu harus masternya sudah lengkap. Nah, agar lengkap dan bisa disinkronkan di MFD online, maka kita harus menginputnya di FRS ini. Lalu entry IDSLS dan LKP ini dilakukan oleh petugas melalui SIPW. Kemudian ada entry dan upload daftar PSLS, yaitu dilakukan petugas melalui MFD online. Lalu approval hasil entry dokumen dan pemutakhiran. Kriterianya jika tidak ada error hasil entry,
Maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan. Approval hasil entry dokumen pemuktahiran, yaitu kriterianya jika tidak ada error pada hasil entry, kemudian jumlah SLS yang operasional di IDSLS sama dengan jumlah SLS, artinya konsisten ya Bapak Ibu ya. Kemudian identitas kode dan nama SLS hasil IDSLS sama dengan identitas kode dan nama pada master MFD online, ini juga namanya konsisten, artinya antara jumlah dan nama konsisten. Terus identitas BS hasil LKP sama dengan identitas BS di master MFD online, berarti identitas BS-nya juga konsisten. Kemudian jumlah infrastruktur lumbung sama dengan landmark. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, jumlah landmarknya ya. Nanti dicek di taggingnya berarti ya. Terus jumlah infrastruktur penggilingan sama dengan jumlah landmark penggilingan. Kemudian jumlah infrastruktur KUD. Nanti kalau ada double tagging berarti harus dicek juga ya. Biasanya kan kalau double tagging itu nggak jauh-jauh ya lokasinya. Nanti tinggal dicek aja Bapak Ibu jumlah taggingnya dengan jumlah yang di LKP-nya itu sudah sama atau belum. Kalau sudah sama baru bisa di-approval dengan memperhatikan syarat-syarat atau kondisi sebelumnya. Mekanisme approval. Nah, pertama approval by system. Itu jika kondisi A sampai G sudah terpenuhi aslinya, artinya sudah clean semua kondisi A sampai G, itu sudah by system. Lalu ada approval manual, yaitu jika kondisi yang tidak terpenuhi bisa disetujui. Jika kondisi yang tidak terpenuhi bisa disetujui dengan catatan. Nah, kayak tadi misalkan double tagging atau kasus lainnya. Jika ditemukan kesalahan pada desa sudah manual approval dilakukan cancel. Oh, ini berarti bisa di cancel nanti ya Bapak Ibu ya. Misalkan sudah di tagging, sudah di approval, ternyata ada informasi perubahan dan menyebabkan harus adanya editing atau perubahan atau entry perbaikan, maka harus di cancel dulu. Perbaikan isian entry bila ada ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan. Jadi bila ada ini yang tadi saya jelaskan, bila ada tidak kesesuaian atau tidak kekonsistenan atau ada informasi baru dari lapangan yang menyebabkan entry harus diperbaiki, salah tiganya ini ya. Berarti pertama kode BS, SLS dan nama SLS tidak konsisten antar dokumen. Lalu nama SLS dan nama ketua SLS tidak wajar. Lalu jumlah infrastruktur tidak sesuai antara LKP dan hasil legal tagging. Nah, ini yang tadi saya bilang misalkan ada double tagging atau enggak ke tagging. Ini harus diperbaiki isiannya. Tapi harus mengkonfirmasi kepada petugas lapangan dulu. Misalkan jumlah LKP kurang dari atau lebih dari jumlah taggingnya, nanti dikonfirmasi mana yang benar antara tagging dan dokumen LKP. Lalu kita memonitoring hasil pengolahan muatan dilakukan secara berkala melalui SIPW. Ini nggak masalah, biasa dilakukan ya untuk pengolahan ya Bapak Ibu ya. Kemudian ekspor hasil pengolahan muatan dilakukan melalui SIPW. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai melakukan pengolahan, bila mau mengeksplorasi data atau mau melakukan analisis data, misalkan ada yang aneh nggak dari SLS atau BS yang ada di daerah Bapak Ibu, itu bisa dilakukan ekspor muatannya melalui SIPW. Ini pengantarnya sampai ini aja dulu mekanisme pengolahan muatannya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Izin Mas bertanya. Ya Pak, silakan. Mau tanya untuk slide alur pengolahan yang ketiga itu, Ini kan apa? yang ada approval hasil entry dokumen pemutakhiran itu kan yang poin ini ya Mas, terutama yang antara infrastruktur lumbung dan jumlah landmark. Ini berarti kalau infra kan di dokumen ya LKP, kalau jumlah landmark berarti di hasil tagging ya. Apakah nanti ada matching ya Mas? Apakah ada matching? Gimana cara matchingnya? Apakah by system ataukah harus ngeliatin satu-satu? Kemudian yang G itu kok
KUD, yang satunya penggilingan. Terima kasih. Oh iya, yang ini masih salah copy paste Pak. Terima kasih Pak. Kayaknya ini copy paste dari yang F ya, yang penggilingannya. Terus untuk yang matching nggak perlu manual Pak, karena ini semua by system ya. Nanti yang seperti Mas Kasli bilang, karena sistem dari SIPW nanti akan terhubung, masternya ya, bukan SIPW-nya. Master wilayah kerja statistik ini akan terhubung dengan pemetaan. Otomatis kan nanti tutupan lahannya, tagging tutupan lahannya akan langsung tampil di, bukan tampil, langsung terkoneksi ke SIPW-nya. Jadi nggak perlu manual ya. Terus itu kan ada approval by system ya Pak ya. Jadi approval by system kan artinya sistem sudah mengecek kondisi A sampai G ini sudah terpenuhi, artinya di sistem sudah ada jumlah infrastrukturnya, hasil entrian, nanti yang di entry, dan ada jumlah landmarknya, hasil geotaggingnya, gitu. Jadi udah ada di sistem ya. Nanti nggak perlu petugas entry-nya nggak perlu buka-buka file ya. Terima kasih, Mas. Ya. Mana Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Sudah pernah buka aplikasi SIPW-nya belum Bapak Ibu ya? Halo Mas. Coba saya cek ya. Nah, ini saya tampilkan sekilas saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk SIPW nanti entry-nya ini akan ada sesi sendiri. Nanti yang menyampaikan adalah Pak Reza dari PD ya. Ini kita cek sekilas saja tampilan snapshot-nya. Nah, jadi ini contoh aplikasi SIPW-nya yang akan digunakan nanti ya. Jadi nanti ada dokumen ID SLS, nanti ada petugasnya, nanti tinggal disesuaikan dengan wilayah kerja Bapak Ibu ya. Ini ada yang approval-nya ya. Approval-nya nanti tinggal misalkan kita cari daerahnya 32D biar lebih relate. Bogor, cari. Nah ini nanti ada tulisan sync infra ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal diklik aja. Nanti langsung sinkronisasi dengan infrastrukturnya ya. Cuma untuk teknisnya gimana nanti akan dijelaskan oleh Mas Reza ya, Pak Reza dari PD. Tapi yang tadi ditanyakan adalah nanti gimana matchingnya, nanti sudah disediakan di sini. Nah ini ada unapprove, ada false approve. Kalau false approve berarti harus ada alasan yang kuat kenapa harus di approve. Nah ini di sebelah kiri ada LKP, ada sync-nya, sinkronisasi, tagging, lalu ada penggilingan. Ini belum ini ya. Oh udah ini udah pas. Lumbung, penggilingan, KUD, berarti udah pas ya. Jadi di samping jumlah infra LKP itu ada hasil tagging yang bersesuaian. Jadi misalkan kalau infranya adalah lumbung, maka di sebelahnya ada infra tagging lumbung ya, tagging lumbung. Bila di sebelahnya adalah penggilingan, maka di sebelahnya adalah tagging penggilingan. Mungkin nanti di satu daerah ada, kemarin saya sempat dengar ada, nggak tahu ya di daerah mana ya, saya agak lupa. Ada satu tempat, satu posisi di mana lumbung padinya itu banyak, terkumpul, ada lebih dari 2, maka yang dilakukan tagging kan cuma sekali ya. Nah mungkin itu nanti yang akan bisa di force approve ya. Jadi jumlah di LKP ada 5, ternyata titiknya cuma 1, dan dicek satunya itu cuma di satu titik. Nah ternyata satu titik itu mewakili 5. Kalau lebih dari 5 banyak tagging kan nanti akan agak susah ya, misal 20. Nah itu bisa di force approve Bapak Ibu ya, selama alasan dari lapangannya kuat atau memang kondisi di lapangan seperti itu. Terus untuk ekspornya tadi saya dengar sudah ada. Ini untuk pengecekan Bapak Ibu ya muatannya. Nah ini misalkan kita lihat di Jawa Barat, Bogor.
Oh, belum sinkron ya. Tadi saya lihat SimelW sudah bisa. Oh, udah ini agak lemot. Nanti bisa Bapak Ibu gunakan ini sebagai ini belum sinkron nih. Nanti kalau udah sinkron dia dicek. Ini sebagai apa? Sebagai alat bantu Bapak Ibu untuk menganalisis nanti proses entrian ya. Takutnya nanti misalkan ada yang salah entry harusnya 32 jadi 3.200 kan agak aneh ya. Satu BS ada 3.200. Nah, bisa dicek dari sini. Standar aja ya nanti Bapak Ibu untuk pengecekannya bisa pakai outlier atau apa nanti tinggal dicek aja. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ini udah saya tampilkan snapshot atau screenshot dari bukan screenshot sih. Dari SIPW ya. Ini belum terlalu belibet karena masih pengenalan ya. Nanti untuk yang mulai masuk ke teknisnya mungkin akan agak banyak apa namanya teknik-teknik teknisnya ya. Berarti kemungkinan lebih banyak dimenangkan yang di tagging daripada yang di LKP ya Pak ya? Tergantung ininya Pak, tergantung alasannya. Kalau alasan taggingnya kuat, kayak tadi yang saya bilang, misalkan ada lebih dari 5 lumbung lah, tapi kan di tagging cuma 1 ya. Pas kita cek di lapangan, lumbungnya ada 5, tagging 1, kita tanya ke petugas, oh di taggingnya cuma 1 karena sesuai dengan ini mitigasi yang ini atau sesuai dengan arahan ini, oh berarti kita menangkan yang taggingnya. Tapi kan bisa di force itu Pak, force approval ya. Nanti nggak tahu saya kalau force approval itu bisa ditambahkan keterangan nggak ya? Kalau bisa ditambahkan keterangan kan lebih bagus tuh ya. Kalau bisa ditambahkan keterangan kan lebih bagus ya. Jadi force approval hasil tagging 1 dokumen jumlah LKP 5 karena di tagging cuma sekali gitu. Atau infra berada dalam satu area yang sama kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada turun lapangan pengecekan tentang infrastruktur penggilingan atau infrastruktur lumbung padi, pas dicek, oh iya benar cuma 1 titik, tapi di 1 titik itu sudah mewakili banyak jumlah lumbungnya. Jadi tergantung kondisi apa ya. Tapi jangan langsung di ini ya, jangan langsung oh ini cuma misalkan ada 3 terus taggingnya cuma 1, oh langsung aja lah kali aja cuma 1 kali tagging. Ternyata petugasnya lupa tagging yang 1 atau lupa tagging yang 2. Jadi harus dipastikan nanti ke petugasnya ya. Biasanya sih kalau kayak gini, kasus-kasus kayak gini sudah dilaporkan ke pengawas, Pak. Jadi pengawasnya lebih tahu ya. Kalau misalkan kita tanya ke pengawas juga, pengawas kayaknya, oh iya kemarin di daerah ini lumbungnya banyak. Apalagi kan pengolahan di kabupaten lebih tahu kondisi lapangan ya. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Oh, semoga SIPW-nya Mbak Rizka yang kemarin ya. Iya. Ini karena kemarin kasus lemot-lemotnya sih, saya juga sempat tuh kemarin lagi pas mau mau ngolah data GB1, apa downloadnya lama banget. Ternyata emang lagi lemot ya. Apalagi nanti teman-teman ya. Tapi sekarang sih diusahakan ya, kemarin sudah koordinasi juga dengan bidang IPD. IPD kan selalu melakukan perbaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan sekarang prosesnya agak lemot, pastikan nanti akan ada yang diubah codingannya kah atau jalurnya kah nanti diubah. Jadi dioptimisasi biar teman-teman di daerah ini nggak terhambat kerjaannya ya. Dokumen sudah selesai, terus editing pemeriksaannya sudah beres, tinggal entry dokumen isi PW ternyata lemot kan kasihan juga ya nanti teman-teman, apalagi yang entry ini kan mitra ya, kasihan kan sudah mau entry tapi gara-gara lemot. Nanti disampaikan ke tim IPD ya Bapak Ibu ya. Kebetulan juga nanti ada Mas Reza ya, Mas Reza mungkin lebih mumpuni. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi nggak terkait dengan organisasi lapangan, organisasi pengolahan, alur umum dan alur pengolahan dari mekanisme pengolahan muatan?
Sampai saat ini udah nangkep kan ya Bapak Ibu, nanti kita akan mengolah apa, terus aplikasi yang digunakan apa untuk muatan ya. Saya ini lagi ya, saya review lagi ya. Jadi nanti setelah selesai lapangan, nanti setelah selesai lapangan, kita akan menerima 5 dokumen yang akan diolah di muatan, di proses pengolahan muatan, yaitu IDSLS, PSLS, LKP, PWA, dan MB. Nah, dokumen ini nanti akan digunakan, maaf saya sekalian ngomong sekalian ini. Nah ini, dokumen ini nanti akan digunakan di 3 tahap pengolahan. Pertama, tahapan pengolahan pertama yaitu IDSLS, PSLS, dan LKP. Outputnya adalah data hasil entry IDSLS, LKP, dan PSLS. Lalu kita melakukan penyesuaian wilayah, master wilayah. Nah, penyesuaian master wilayah ini artinya kita harus mensinkronkan ya. Ya, makasih. Jadi untuk tahapan penyelesaian wilayah ini kita akan melakukan sinkronisasi dengan MFD online. MFD online ini diisi di 2022 semester 1. Maksudnya adalah nanti agar master SIPW dengan master MFD online ini sinkron. Jadi Bapak Ibu nanti 1 kali kerja bisa melakukan 2 kali updating SIPW dan MFD online. Kemudian pasca pengolahan yang digunakan adalah IDSLS dan LKP. Nanti diharapkan setelah melakukan pengolahan ini, kita memiliki master SLS dan master BS beserta muatan pertanian yang ada di dalamnya. Jadi yang penting ini yang 3 ini ya, alur umumnya Bapak Ibu ya. Aplikasi apa yang akan digunakan, nanti dokumen apa yang akan digunakan. Kalau pengolahan ini nanti bisa dilihat. Ini tadi yang saya bilang, yang penting ini hanya bukan hanya ya, yang critical point-nya atau ya hal yang paling penting di sini adalah apabila terjadi perubahan wilayah atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan lanjut ke entry SIPW. Kalau iya, kita lanjut dulu ke MFD online. Ada 1 tahapan tambahan ketika terjadi perubahan wilayah, yaitu adalah updating melalui master wilayah. Updating master wilayah melalui MFD online. Jadi cuma 1 itu doang yang beda ya Bapak Ibu ya, antara perubahan wilayah dan tidak ada perubahan wilayah. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan nggak? Bariska di chat bertanya, maaf kalau terlewat untuk entry SIPW bisa oleh mitra, apakah SIPW harus connect VPN? Ini masih harus connect ya ke VPN. Saya kurang tahu, kemarin itu ada diskusi juga mau dipublikkan, cuma belum tahu keputusan akhirnya ya Bu ya. Nanti kita kabari lagi untuk keputusan akhirnya bisa nggak di open public ya untuk aplikasi ini. Petugas mengolah organik atau mitra, bisa organik atau bisa mitra ya, Bu Rizka ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan daerah dan administrasi di daerah ya. Tapi untuk yang VPN atau tidak, nah itu saya masih belum dapat ini ya. Cuma kemarin sih ya diskusi yang terakhir itu akan diusahakan untuk publik ya. Cuma nanti kita lihat perkembangannya apakah bisa atau memungkinkan nggak untuk dibuka publik, karena kebanyakan rata-rata aplikasi BPS ini pakai VPN untuk menjaga itu datanya ya, sekuritas data ya. Gimana Bapak Ibu? Masih ada yang Mas Arief? Ya, silakan. Coba minta dilihatin snapshot yang tadi dong, yang SIPW. Ini ya. Untuk entry-nya ini di bagian apa nih, entry Ini, ya? iya, ini ada 3, harus ada kan yang lihat 2 yang LKP, Mas. LKP. Cuma saya tahu bisa entry nggak ya? Saya kan role-nya nggak tahu di sini apa ya. Tapi saya coba aja ya. Oh ini bisa ini. Itu belum ada di provinsi ya Mas ya? Di daerah belum ada ya?
Oh, saya kurang tahu ya Pak ya, kalau untuk deploy-nya Pak ya, tapi saya ini kan pakai admin pusat Pak ya, makanya udah tampil Pak. Nanti Kalau coba dicek aja tampilan Pak ya. entry-nya gimana Mas? Coba tampilan entry. Tunggu sebentar ya, kita cek. Ini. Ya belum ada Oh nih. iya, belum ada ya Pak ya? Daerah belum ada. Iya, berarti ini masih deploy di ini ya, di role admin ya Pak ya? Masih di hiding. Nanti kemungkinan daerah akan dapat juga sih. Itu memang harus online ya Mas ya, nggak bisa. Iya, betul Bu. Itu kira-kira mitigasinya kalau misalnya ada kendala internet ya? Loading terus itu gimana? Nanti coba kita tanyakan ke ini ya Bu ya, ke tim ya Bu ya, untuk untuk mitigasi. Karena kasihan kalau misalnya dokumennya sudah ada, terus mitranya juga sudah ada, tapi mereka kesulitan untuk masuk ke sini gitu. Apa kan nanti ada mitigasinya biar mempercepat kan? Ya betul Bu. Nanti saya coba diskusikan ke tim ya Bu untuk mitigasi apakah bisa dibuat. Tapi kalau kita buat offline, masalahnya Bu, ini kan ada sinkronis ini ya, ada tahap sinkronisasi. Nah itu takutnya nggak bisa nggak bisa dicek. Ya misalkan tadi cek approval-nya kan kita harus mengecek ke jumlah infra. Nah jumlah infra yang di tagging itu kan harus ngambil data Bu dari aplikasi punya Mas Casli nih, pemetaan. Nah kalau online itu kan kita memungkinkan kapan aja mendapatkan data yang update selama ada internetnya ya. Cuma kalau offline bisa diusahakan, tapi datanya nanti nggak update, atau misalkan kita harus download dulu data master, terus nanti data master digunakan akan lebih banyak prosesnya ya nanti di daerah. Kayak zaman dulu itu kalau misalkan kita mau ngentri Susanas atau Sakernas, kan kita harus bikin data persiapan buat database, seperti itu ya. Kalau dari sisi simpelnya sih emang simpelan dari web. Cuma tadi yang masalah itu aja ya, masalahnya cuma satu aja ya. Lemot apa enggaknya itu ya. Betul, takutnya Mas. kendala internet iya. Apalagi mungkin di daerah pernah pengalaman pada saat deadline udah mepet-mepet terus internetnya masih lemot ya. Terus pas mau ngentri ICS atau mau ngentri aplikasi juga lemot, VPN-nya lemot gitu ya. Nanti saya koordinasikan Bu ya untuk terkait mitigasi bila di daerah mengalami kendala atau gangguan koneksinya. Gitu ya Bu ya. Termasuk mitigasi kalau di servernya yang bermasalah Mas. Betul Pak, iya. Jadi kita harus siap-siap ada plan B-nya lah ya istilahnya ya. Ini kan materinya masih besok ya kalau entry atau gimana? Masih besok Pak. Sekarang kan kita masih ngebahas alurnya aja, tapi nggak apa-apa nanti kita sampaikan Pak. Cuma kalau besok ya, Mas, fitur save di lokal kayak di entry DP itu loh, entry DP sama entry SBH itu kan kalaupun misalnya gagal simpan data masih ada di cache-nya browser masih ada. Tolong diingetin besok ya Mas ya. Karena itu fitur itu penting banget. Iya, biar nggak dua kali ngentry ya. Jadi ngentry dokumen itu kan pilihan isiannya banyak banget tuh. Ya rentan kalau udah tengah jalan tiba-tiba internet putus, pas di reload nggak usah internet putus lah, servernya yang down lah. Iya betul Pak, betul. Nanti jadi biar nggak perlu petugas nggak perlu ngetik lagi. Iya betul. Ya. Nanti saya sampaikan Pak. Ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi nggak di alur pengolahan ini? Nggak apa-apa kita diskusi aja. Tapi udah mau jam 10 ini Bapak Ibu, mohon maaf ya. Nanti Bapak Ibu istirahatnya akan terganggu. Mas Kasli gimana Mas? Kita stop dulu di sini atau lanjutin aja? Mau lanjutin aja. Istirahat dulu Mas. Istirahat dulu. Mungkin ada yang mau ngopi dulu. Ya. Mau ngopi katanya. Ngopi file. File itu belum di-download ya. Kopi beneran juga nggak apa-apa Mas. Oh iya. Monggo istirahat dulu ya Mas. Bapak Ibu kita istirahat 15 menit ya. 15 menit ya. Oh ya, oke. Kita menyesuaikan aja jadwalnya ya, sekarang 10:06. Nanti kita kembali ke sini atau kita memulai kembali pukul 10:21 gitu ya Mas Asli ya. Setuju Mas? Setuju saya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan nanti 10:21 ya.